Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan khutbah Jumat atau salat Jumat yang berbahagia ini, yang insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya iman dan takwa itu kadang bertambah dan kadang berkurang, tergerus oleh beberapa aktivitas kita sehari-hari, aktivitas pekerjaan, aktivitas di rumah maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Sehingga momen hari Jumat ini mari kita jadikan sebagai reminder atau pengingat, alarm bahwa kita kembali berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1 Juni kemarin kita memperingati hari lahirnya Pancasila yang merupakan dasar daripada negara kita yang tercinta, yaitu negara Indonesia. Kalau kita melihat sila-sila yang ada di Pancasila tersebut semuanya merupakan atau memiliki nilai-nilai yang Islami. Terlebih lagi kalau kita melihat dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa sisi nilai tauhid, mengesakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, wahai Muhammad, dan juga kepada umat-umat Muhammad, dan juga kepada umat manusia semuanya, Wallahu ahad, sungguhnya dialah Allah yang esa. Sini kita menunjukkan bahwa di ayat atau di sila yang pertama ini, kita sebagai bangsa atau sebagai rakyat Indonesia wajib menunjukkan sisi keagamaan, sisi religiusitas, bahwa agama atau kehidupan kita sehari-hari ini tentunya mesti berlandaskan kepada nilai-nilai keagamaan. Kemudian kalau kita melihat pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita melihat atau mendapatkan sisi nilai humanisme atau kemanusiaan, di mana Islam mengajarkan kepada kita semua, kepada para pemeluknya, untuk meninggikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai muamalah antar sesama manusia, nilai-nilai sosial. Kemudian juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat adil atau berlaku adil kepada siapapun, termasuk juga kepada diri kita sendiri. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, berbuat adillah karena sungguhnya berbuat adil tersebut lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan bahwa dengan kita berbuat adil terhadap orang lain, terhadap keluarga kita, bahkan terhadap diri kita sendiri, terhadap aktivitas-aktivitas kita dapat mengambil atau prioritas yang perlu kita utamakan, maka itu juga merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang beradab. Kalau kita melihat kata adab itu tentunya mengandung dua unsur. Yang pertama adalah unsur akhlak atau etika. Bagaimana seorang muslim dituntut untuk berakhlak yang baik. Wa takhallaqu bi khuluqin hasanin. Jadi berakhlaklah kalian dengan akhlak yang baik, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga memiliki arti lainnya, itu memiliki ilmu pengetahuan, berperadaban. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan atau meninggikan orang-orang yang senantiasa mencari ilmu pengetahuan, ingin menambah ilmu pengetahuannya sehingga ilmunya tersebut dapat memberi manfaat kepada orang-orang lain, kepada masyarakat di sekitarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat atau meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan juga orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan, darajat, ke dalam beberapa derajat. Sini dengan memiliki ilmu yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Baik itu derajat di akhirat kelak yang tentunya itu sudah pasti, karena itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga derajat kita atau kedudukan kita di mata masyarakat ataupun di dalam karir kita di kehidupan di dunia ini, dan tentunya itu juga akan memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan manfaat kepada diri kita pribadi dan juga dapat memberikan manfaat kepada orang banyak.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini Islam juga mengajarkan bahwa kita sebagai umat manusia di mana latar belakang kita mungkin berbeda-beda, berbeda suku, berbeda jenis kelamin, berbeda bangsa, berbeda kelompok, berbeda ras dan lain sebagainya, tetapi itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita saling merangkul ya, saling kenal, saling mengenali masing-masing, kemudian agar saling bersinergi sehingga memunculkan atau mewujudkan satu hasil yang merupakan hasil yang sangat dinamis ya, sangat dinamis dan tentunya hasil yang sangat menakjubkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai umat manusia, inna khalaqnakum, sungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian min dzakari wa untha, dari jenis laki-laki dan juga jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami juga menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Dengan adanya saling mengenal antar negara, misalkan berbeda warga negara, kemudian saling bersinergi, saling bekerja sama akan menghasilkan sebuah kerjasama yang baik. Gitu. Dalam urus dunia kerja pun, bahkan dalam dunia pendidikan, itu pasti akan adanya kerjasama atau kolaborasi ya, dengan sekolah-sekolah atau universitas dalam negeri maupun universitas maupun sekolah di luar negeri. Sehingga kolaborasi atau kerjasama ini menghasilkan sesuatu yang positif, ya, yang tentunya akan meningkatkan mutu dan kualitas daripada kedua sekolah tersebut, dan juga tentunya akan menghasilkan generasi-generasi emas Indonesia ke depannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita melihat ada kata-kata permusyawaratan, di mana permusyawarahan atau musyawarah merupakan salah satu landasan dalam ajaran agama Islam dalam menentukan suatu kebijakan. Maka ketika umat Islam pada masa Rasulullah SAW mau diserang ya, ketika itu terjadinya perang Khandaq, mau diserang oleh sekutu atau orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya yang akan menyerang kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, tentunya mengenai strategi apa yang kira-kira yang akan diambil. Maka saat itu adalah muncul ide dari Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat yang merupakan asli dari Persia, yang mengusulkan bahwa pasukan Islam harus membuat parit terlebih dahulu, parit yang panjang dan lebar sehingga akan menyusahkan pasukan musuh yang mayoritas membawa unta. Maka di sini Rasulullah menunjukkan bahwa meskipun beliau sebagai seorang Rasul dan Nabi, tetapi beliau masih meminta pendapat kepada para sahabatnya. Karena bisa jadi pendapat para sahabatnya itu lebih baik daripada pendapat beliau sendiri. Karena ini berkaitan dengan hal yang duniawiyah, bukan hal yang ukhrawiyah. Kalau yang berkaitan dengan Islam atau keukhrawiyahan, maka Rasulullah SAW tentunya mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada sila yang terakhir atau sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sini kembali kita disuguhkan oleh kata-kata keadilan. Sini menunjukkan bahwa kita dituntut untuk berlaku adil, baik secara
kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kemudian kita juga sebagai pejabat misalnya harus berlaku adil kepada masyarakat atau wilayah yang dipimpinnya, harus menunjukkan amanah ya, mengemban amanah yang terbaik. Ketika misalnya sebagai presiden kemudian tidak menganaktirikan salah satu wilayah, semuanya diberikan keistimewaan ya, diberikan haknya masing-masing sesuai dengan porsi dan dengan cara yang bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang dapat khatib sampaikan berkaitan dengan sisi-sisi atau nilai-nilai Islami yang dapat kita temukan dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila. Yang mudah-mudahan dengan lahirnya Pancasila ini semakin menguatkan kita ya, agar kita benar-benar menjadi seorang negarawan, menjadi seorang atau masyarakat Indonesia yang mampu menjunjung tinggi Pancasila berdasarkan nilai-nilai agama yang kita anut, yaitu berdasarkan nilai-nilai keislaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kembali khatib mewasiatkan terutama kepada diri pribadi khatib dan juga umumnya kepada jamaah agar kita berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya di mata umat manusia secara umum. Kemudian marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kita dan setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat, keluarga yang utuh dan nikmat kemudahan dalam segala hal. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.